Silakan Kak. Oke, baik. Selamat malam, Assalamualaikum untuk kita semua. Bapak Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang dalam Zoom BOP kita yang setiap hari Rabu bersama pemateri Pak Herman Makmur dari Padang. Untuk Bapak Ibu yang sudah lama join, selamat malam juga. Salam kenal saya Yohana, admin dari Angel Group. Malam hari ini kita akan membawakan materi BOP. Seperti biasa dari Pak Herman setiap hari Rabu, untuk sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa Zoom ini kita rekam dari awal sampai akhir ya. Nanti di sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh chat dulu di live chat pertanyaannya untuk menghemat waktu dan kemudahan membaca. Apabila di tengah-tengah materi Pak Herman ingin mendapatkan respon, boleh Bapak Ibu open mic masing-masing ya. Oke, baik. Selamat mendengarkan Bapak Herman. Silakan dimulai Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Yona atas openingnya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, bagi Bapak Ibu Waalaikumsalam. yang baru hadir hari ini, salam kenal ya. Hari ini kita akan mulai langsung suatu presentasi yang sangat dahsyat dan belum pernah ada di selama ini di dunia Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya off kamera dulu ya. Oke, biar kita bisa fokus dan share screen. Oke, screen-nya udah terlihat. Nah, sudah, Pak. Pak. Oke, nah, langsung mulai Bapak Ibu. Oke, selamat datang dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal. Oke, apakah menurut Bapak Ibu emas yang selama ini Bapak Ibu ketahui hanya sebagai alat lindung nilai saja? Ya, artinya banyak orang yang selama ini udah beli emas ya hanya untuk nabung agar terhindar dari inflasi Bapak Ibu. Tapi emas ini dianggap tidak begitu menguntungkan sebagai instrumen investasi. Nah, banyak yang berpikir seperti itu selama ini Bapak Ibu. Tapi tahukah Anda bahwa kekuatan emas yang anti inflasi ini jika digabungkan dengan konsep syariah, dia bisa menjadi kekuatan dahsyat yang sudah terbukti meningkatkan aset dan kekayaan kita untuk lebih cepat, lebih aman, legal, dan syariah. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang hadir hari ini mau, apakah berminat untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda? Mau. Mau. Mau ya, oke, luar biasa. Artinya Bapak Ibu tepat pada pertemuan hari ini ya. Oke, pertanyaannya, apakah yang Quantum Metal tawarkan? Apakah hanya sekedar emas seperti yang di toko? Jawabannya pasti bukan ya. Kita adalah distributor emas ya dari perusahaan emas dunia Bapak Ibu. Tapi yang hari ini kita tawarkan ke Bapak Ibu bukan sekedar emas, tetapi adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem emas yang sudah mendapatkan sertifikat syariah untuk meningkatkan aset dan kekayaan kita. Jadi adanya sebuah sistem ya. Ya, yang mana sistem ini memberikan daya ungkit permodalan supaya kita bisa beli emas fisik 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu bisa mengumpulkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, inilah poin menarik dan yang ketiga adalah tentunya adanya peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas Bapak Ibu. Nah, inilah yang hari ini akan ditawarkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, apakah Anda mau bisa punya dapatkan tambahan permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Kira-kira Bapak Ibu mau Mau. kasih tambahan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Mau, Pak. Mau banget. Dan pastinya Mau, tanpa mau. tagihan cicilan Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Kalau dikasih modal tapi ada tagihan tiap bulan, nah itu berat Bapak Ibu. Tapi kelebihan sistem kita ini dapat permodalan, dapat bantuan modal untuk beli emas, tapi nggak ditagih cicilan setiap bulan. Dan tidak ada resiko barang kita dilelang, walaupun nggak cicil sama sekali. Oke, dan tanpa resiko uang hilang, tidak ada potensi kerugian dari sistem ini, dan Bapak Ibu bisa menikmati keuntungan 10 kali lebih besar. Nah, dan harga emasnya juga lebih murah Bapak Ibu.
ya, karena kita distributor, kita bukan pengecer Bapak Ibu. Dan kembalikan pinjaman tadi setelah Bapak Ibu untung. Jadi setelah harga naik kita untung, kita jual. Nah, barulah pinjaman modal ini kita kembalikan. Jadi dari hasil penjualan emas, bukan pakai uang kantong sendiri untuk membayarnya. Nah, ini yang poin pertama. Kita bisa dapatkan tambahan modal, beli emas 10 kali lebih banyak tanpa tagihan cicilan dan lain-lain. Dan selanjutnya, apakah Bapak Ibu mau punya banyak tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Mau nggak nih? Mau banget. Mau ya? Mau, Pak. Oke. Caranya gimana? Anda beli emas, konversikan emasnya, ambil kembali uang tunai Bapak Ibu. Dan uang tunai yang Bapak Ibu ambil itu tidak ada tagihan cicilan Rp1 pun. Dan emasnya tetap tersimpan milik kita Bapak Ibu. Nanti kita kembalikan tagihannya hanya saat kita jual. Setelah harga emasnya naik, kita jual dulu tanpa harus tebus Bapak Ibu. Kita jual dulu, jadi baru kembalikan cicilan dan keuntungan daripada kenaikan harga emas itu punya kita. Dan tanpa resiko lelang walaupun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak pernah cicil, barang kita aman, tetap tersimpan punya kita, tidak ada resiko lelang. Tanpa bunga berbunga, tanpa beban, dan tanpa kontrak Bapak Ibu. Nah, inilah keunggulan sistem kita. Ya, jadi yang pertama dikasih modal untuk beli emas lebih banyak. Yang kedua, Bapak Ibu bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, bagaimana caranya? Nanti step by step kita akan kupas. Ya, kita lanjutkan dulu. Dan poin ketiga, hanya ada di sistem ini Bapak Ibu bisa jadi pedagang atau pebisnis emas. Selama ini kita tahu kalau mau jadi pedagang emas atau pebisnis emas itu butuh modal besar. Ya, karena orang dagang emas itu modalnya puluhan miliar Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu bisa menjadi pedagang dan pebisnis emas dengan penghasilan tanpa batas, tidak kalah dengan toko emas Bapak Ibu. Ya, penghasilan Anda. Dan karena di sini kita sudah mendapatkan sistem yang handal dari perusahaan Quantum Metal ini, dan Bapak Ibu tidak perlu bayar modal franchise untuk sistem yang sudah dibuatkan. Dan stok emasnya pun disediakan tanpa Bapak Ibu harus keluar modal untuk beli stok emas Bapak Ibu. Jadi kita tinggal memperdagangkan tanpa perlu gaji karyawan, tanpa toko Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan penghasilan yang maksimal dengan sistem ini. Nah, inilah 3 penawaran yang hari ini yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Apakah Bapak Ibu mau punya bisnis dengan penghasilan tanpa batas? Mau. Oh ya. Nah, siapa kira-kira di peserta hari ini yang mau punya penghasilan 100 juta per bulan? Mau. Oh ya, Mau sekali, Pak. mau ya. Bahkan di Quantum Metal Bapak Ibu bisa. Mau. Oh ya, semangat ya. Bahkan di Quantum Metal Bapak Ibu bisa punya 100 juta per hari Bapak Ibu. Bukan sekedar 100 juta per bulan, bahkan bisa 100 juta per hari, bahkan lebih Bapak Ibu. Nah, inilah yang Juta per hari mau. Nah, inilah yang akan kita dapatkan di sini. Ya, dan ini bukan cerita janji, bukan iming-iming, tapi sudah terbukti ini bisa kita wujudkan. Nah, kalau kita sudah mempelajari tentang produknya, ya, oke. Kalau kita sudah mempelajari tadi sedikit perkenalan tentang produknya, nah mungkin Bapak Ibu perlu memahami juga tentang perusahaan. Pertanyaannya mungkin kita semua akan bertanya, kira-kira kalau produk bagus, perusahaannya bagus nggak nih? Aman nggak nih? Apa bisa dipercaya atau tidak? Nah, perlukah kita bahas ini? Perlu. Tentu perlu sekali ya. Karena percuma kita cerita produk bagus, tapi ternyata perusahaannya nggak jelas. Oke, mari kita lihat. Saya langsung mulai. Kira-kira kalau kita tanyakan ke Bapak Ibu, seperti apa sih perusahaan yang bisa dipercaya? Mungkin diantaranya Bapak Ibu akan menjawab harus punya izin lengkap, harus punya kantor yang jelas, harus sudah lebih dari 5 tahun, harus diakui lembaga negara, dan lain-lain. Mungkin itu kira-kira pernyataan kita. Nah, mari kita kupas seperti apa sih perusahaan ini. Dan kita nilai sama-sama apakah ini layak dipercaya atau tidak.
Oke, saya hanya berbagi informasi yang valid, informasi yang fakta. Nanti kita dan semua bisa dibuktikan. Nanti kita nilai apakah ini layak dipercaya atau tidak. Yang pertama, Quantum Metal sudah berdiri 10 tahun, Bapak Ibu. Ya, dengan nama Quantum Metal Senior Berhad, dia berdiri pada 30 Juli 2012. Pada saat 7 tahun pertama sejak berdiri, Quantum Metal ini hanya bertransaksi dengan perusahaan besar seperti bank, koperasi, bahkan pegadaian milik negara, ya BUMN milik negara. Nah, jadi lembaga-lembaga keuangan. Jadi hanya itu 7 tahun pertama. Baru sejak 2019, Quantum Metal membuka sistem ini untuk orang banyak berawal di Malaysia, dan di Indonesia kita baru mulai berjalan 1 tahunan. Dan kantor kita sudah ada 4, Bapak Ibu. Di Indonesia pun sudah ada kantor, yaitu di Plaza Indonesia Tower, ya, lantai 29. Jadi Bapak Ibu yang ke Jakarta mau mampir ke kantor, silakan mampir di hari kerja, jam kerja Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bukanlah pedagang emas eceran ya, tapi kita adalah distributor resmi perusahaan emas Pertmin Australia, Bapak Ibu. Pertmin ini adalah perusahaan milik negara, yaitu negara Australia. Mungkin kita jarang dengar atau mungkin belum pernah dengar tentang Pertmin, masih bingung. Apa itu Pertmin? Nah, kalau saya tanya perusahaan Antam, kira-kira Bapak Ibu tahu Antam? Tahu ya. Nah, Antam ini adalah perusahaan emas milik negara juga, yaitu negara Indonesia. Kalau Pertmin milik negara Australia. Australia adalah penambang emas terbesar nomor 3 di dunia, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang nomor 2 bergantian dengan Rusia. Nah, kita adalah distributor daripada perusahaan penambang emas terbesar nomor 3 dunia ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek kebenarannya, langsung masuk di websitenya Pertmin. Di situ tercantum nama Quantum Metal sebagai distributor, ya, eksklusif distributornya. Dan website kita juga tercantum di situ, Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama, perkenalan. Kalau Pertmin sendiri yang menyatakan Quantum Metal ini sebagai distributornya di websitenya, kira-kira ini data yang benar atau tidak? Boleh respon, Bapak Ibu? Benar. Benar, yakin? Benar, Pak. Nah, oke. Yakin benar ini ya? Oke. Yakin. Bahkan di sini Bank Syariah di Malaysia juga beli emas dengan Quantum Metal, Bapak Ibu. Bank apa aja? Ada Muamalat Bank ya di Malaysia, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, ada Al-Rajib Bank, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa buktinya nih? Kalau memang bank itu beli emas sama Quantum Metal. Cara membuktikan yang paling baik adalah kita datang ke Malaysia, kita datang ke bank ini, Bapak Ibu, kita tanyakan langsung ke bank ini. Itu cara yang paling tepat. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini belum bisa ke sana, kita pun bisa cek dengan website. Tanyakan ke Mbak Google. Nah, kita tanya ke Mbak Google, Bank Muamalat Gold Supplier. Ini saya tunjukkan saja caranya. Nanti Bapak Ibu boleh tes sendiri, cek sendiri ya, supaya tahu. Nah, Mbak Google menjawab, kita tinggal klik ya, dikasih link. Ini adalah websitenya Bank Muamalat langsung. Ya, di sini ditampilkan surat perjanjian, yang mana di dalam surat perjanjian ini tercantum nama Quantum Metal sebagai gold supplier, Bapak Ibu. Nah, mana dia? Ini. Ya, ini Quantum Metal sebagai gold supplier. Yang menulis ini adalah pihak bank sendiri. Ya, yang menyatakan ini adalah websitenya bank. Oke. Kalau websitenya bank yang menuliskan, kira-kira ini data benar atau tidak? Benar, benar. Data benar ya. Nah, ini Bapak Ibu, baru 1 bank. Oke, supaya Bapak Ibu lebih puas, kita cek lagi bank lain ada nggak nih? Allianz Bank. Nanti yang lain-lain Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Saya tunjukkan 2 aja. Oke, kita ketik Allianz Bank. Oke.
Nah, masuk di websitenya Allianz Bank langsung Bapak Ibu. Kita cari di poin nomor 8 ya. Di sini juga tertulis namanya Quantum Metal sebagai gold supplier Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Halo? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Nah, ini websitenya Allianz Bank Bapak Ibu. Jadi walaupun kita belum ke sana, kita bisa mendapatkan bukti yang valid ya. Pertanyaannya sederhana, kalau bank saja membeli emas sama perusahaan Quantum Metal ini, apakah ini perusahaan yang berizin atau tidak? Boleh respon Bapak Ibu? Ya Pak. Ya, tentunya pasti berizin. Kalau bank saja percaya, kira-kira perusahaan ini bisa dipercaya atau tidak? Sangat bisa dipercaya. Sangat bisa ya. Oke, kita lanjut dulu. Selain kita didukung oleh Permin, kita juga didukung pendanaannya oleh Bullion Bank Bapak Ibu. Karena tadi kita akan jelaskan adanya bantuan permodalan ya. Itu adanya karena adanya Bullion Bank yang mensupport perusahaan ini. Bullion Bank ini adalah bank dunia ya, bukan bank lokal ya, tapi bank dunia yang sangat besar Bapak Ibu, yang punya cabang di banyak negara ya, di backup oleh bank besar tersebut. Nah, dari sinilah kita dapat pendanaan Bapak Ibu. Oke, kalau bank besar saja mau mendukung perusahaan kita, kira-kira perusahaan kita bisa dipercaya atau tidak? Mungkin mungkin di Indonesia banyak orang belum pernah dengar apa sih Bullion Bank, kok nggak pernah tahu ya. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan nanti Google atau cek di YouTube. Karena memang di Indonesia Bullion Bank ini belum ada. Nah, Indonesia sedang mempersiapkan ya supaya bisa punya Bullion Bank di tahun 2024 nanti. Ya, insya Allah diresmikan bulan Mei nanti. Makanya karena belum ada di Indonesia, orang Indonesia banyak belum paham apa itu Bullion Bank. Tapi Bapak Ibu bisa cek di Google, bisa cek di YouTube ya. Nah, kita juga pemegang saham terbesar tambang emas Besra Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga nggak tahu karena Besra ini adanya di Australia Barat Bapak Ibu. Tapi kita bisa cek berita news di Yahoo Finance. Yahoo Finance ini adalah berita ekonomi dunia. Jadi kalau orang yang biasa main saham-saham dunia nih, bahkan Menteri Keuangan atau apa nih, selalu baca berita yang ada di Yahoo Finance. Jadi tidak ada yang namanya berita hoax di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga dinyatakan di sini di Bloomberg. Bloomberg ini juga berita ekonomi dunia. Ya, di sini dinyatakan kita adalah Quantum Metal sebagai pemegang saham terbesarnya di Besra. Ya, sudah menjanjikan deposit 300 juta dolar Bapak Ibu. Jadi perusahaan tanam modal di perusahaan emas. Kira-kira seringkali orang nanya, wah banyak nih perusahaan-perusahaan money game ngaku-ngaku punya emas. Nah, pertanyaannya, apakah mereka dipercaya oleh bank? Apakah ada bank membeli emas sama mereka? Apakah mereka ada tanamkan modal dan diliput oleh kebenarannya oleh berita ini? Ada nggak nih? Perusahaan yang nggak ada Bapak Ibu. Nah, jadi kalau perusahaan kita udah tanam modal 300 juta dolar, 4,5 triliun Bapak Ibu. Apakah dia mau lari Bapak Ibu? Mungkin. Nah, inilah yang membedakan. Banyak sekali perbedaan dan keunggulan. Dan semua transaksi perusahaan di Quantum Metal ini tercatat di bursa dan diaudit oleh lembaga syariah dan lembaga negara. Nah, kita tercatat di Bursa Soraka, ini adalah bursa global internasional. Karena Quantum Metal sedang go internasional, makanya dia dicatat oleh bursa global juga. Kemudian di Indonesia lokal kita dicatat oleh ICDX ya. Dan kabar baiknya hari Minggu yang lalu Pak William sudah memberi kabar bahwa website kita dengan website ICDX sudah tersambung Bapak Ibu. Ya, sudah tersambung dan sekarang lagi uji coba. Ya, mudah-mudahan minggu ini uji cobanya lancar, tidak ada kendala. Maka setelah itu perizinan Bapepti-nya akan diproses paling 1 atau 2 minggu udah selesai. Oke, intinya yang lama itu ini nih. Nah,
Kemudian kita diaudit oleh lembaga syariah dunia, yaitu Tawafuk. Ya, Tawafuk ini berpusat di Dubai, Bapak Ibu. Ya, dia sudah mengeluarkan sertifikat syariah, patuh syariah. Kemudian bukan cuma Tawafuk saja, kita juga diaudit oleh lembaga syariah dunia yang bernama AUFI. Ini adalah pusatnya, ya, yang berpusat di Bahrain Timur Tengah, Bapak Ibu, dan Rakaba. Kenapa mereka mengeluarkan sertifikat patuh syariah? Karena mereka yang mengawasi, mereka yang audit semua transaksi yang ada di Quantum Metal. Ya, karena tercatat di bursa, jadi mereka bisa mengaudit dan mereka mengeluarkan patuh syariah, artinya 100% transaksi kita ada fisiknya, Bapak Ibu. Karena memang kita transaksi emas fisik, ya. Jadi 100% ada fisik emasnya. Oke, dan itu dikeluarkanlah sertifikat patuh syariah. Dan kita juga dipercaya oleh ICBC Bank. ICBC Bank adalah bank terbesar di dunia, Bapak Ibu boleh Google. Jadi ICBC Bank mengeluarkan ada produk yang namanya Panda Gold dan itu juga dipercayakan kepada Quantum Metal sebagai distributor. Oke, Bapak Ibu. Dan kita juga bekerja sama dengan perusahaan milik negara Malaysia yang bernama Arano Tekun. Kalau di Indonesia kita kenal dengan nama Pegadaian. Arano Tekun ini juga beli emas sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Kalau perusahaan milik negara juga beli emas sama Quantum Metal, artinya negara pun percaya. Kalau negara percaya, kita boleh percaya nggak, Bapak Ibu? Boleh lah. Boleh, percaya sekali. Ada izin nggak perusahaan ini? Ada dong. Pasti. Apakah ada perusahaan scam yang negara beli, ikut join sama produk mereka? Ada, Pak. Ada. Nggak ada, Bapak Ibu. Karena ini negara. Jadi negara pun beli emas, negara Malaysia melewati pegadaiannya beli emas sama Quantum Metal dan juga membantu Quantum Metal mendistribusikan fisik emasnya. Jadi kalau warga Malaysia ingin ambil fisik emasnya, bisa ambil di semua kantor cabang terdekat Arano Tekun ini. Nah, jadi atau kita boleh minta dikirimkan ke alamat. Nanti Arano Tekun nih yang mengirimkan ke alamat masing-masing. Oke, dan kita juga meletakkan jaminan stok emasnya. Karena tadi kita bilang ada emas fisiknya, lantas di mana dong stok emas fisiknya? Nah, jaminan emas fisik ini diletakkan di brankas dunia yang namanya Brinks, Singapura. Brinks ini sudah 150 tahun, Bapak Ibu. Dan ada 100 lebih negara, 100 negara lebih yang juga nyimpan emas di sini, Bapak Ibu. Jadi negara nyimpan emas di sini, Quantum Metal juga nyimpan emas di sini. Kenapa negara mau simpan emas di sini? Yang pertama karena ini dijamin oleh asuransi Lloyd London 100%. Jadi kalau kita istilahnya ada apa-apa dengan Brinks, maka emasnya digaransi oleh Lloyd London 100%, Bapak Ibu. Akan dikembalikan. Nah, inilah fungsinya Brinks. Kemudian Brinks ini memang tempat bertransaksi seluruh antar negara ya, antar negara. Karena semua transaksi emas antar negara itu harus mengikuti standarnya LBMA, London Bullion Market Association. Nah, salah satu brankas yang dipercaya oleh LBMA adalah Brinks, Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini standarnya untuk transaksi emas sudah sama dengan standar negara, Bapak Ibu. Ya, negara nyimpan emas di Brinks, kita pun nyimpan emas di Brinks. Nah, ini perusahaannya. Oke. Dan Quantum Metal juga bekerja sama dengan DPIM Malaysia. Bapak Ibu boleh cek videonya, cek siaran TV-nya ada ya di YouTube. DPIM ini kalau di Indonesia kita kenal dengan Kadin. Kemudian ASEO Gold ini adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh negara Malaysia atau kerajaan Malaysia. Jadi bukan koperasi milik orang per orang atau milik kelompok, tapi koperasi yang dikelola oleh negara langsung. Melakat Mall adalah salah satu mall di Malaysia yang mau menerima pembayaran menggunakan emasnya Quantum Metal. Ya, kemudian kita sudah masuk di bursa Amerika, Nasdaq, Bapak Ibu.
Jadi kalau perusahaan sudah masuk bursa Nasdaq, siap go public, ini kira-kira perusahaan bisa long term atau tidak? Kalau perusahaan yang go public, ya, tentunya long term Bapak Ibu. Dan yang paling penting di sini, kita tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban sistem. Artinya, kita tidak menjanjikan profit sama sekali nggak ada bagi profit. Karena perusahaan kita tidak mengelola dana orang banyak. Tidak mengelola dana siapapun. Ya, makanya tidak menjanjikan profit. Transaksi yang ada di Quantum Metal murni jual beli emas. Jadi Bapak Ibu dapat keuntungan apabila Bapak Ibu beli emas, kemudian harga emasnya naik, itulah keuntungan kita. Tetapi Bapak Ibu bisa dapatkan keuntungan 10 kali lebih banyak karena kita dapat bantuan pinjaman modal 10 kali lebih banyak. Nah, itu yang membedakan. Tetapi tidak ada sistem bagi profit 1% per hari atau 1% per bulan, sama sekali nggak ada di sini Bapak Ibu. Ya, otomatis perusahaan tidak ada beban. Kalau perusahaan tidak ada beban, bisa jangka panjang nggak? Bisa. Bisa ya. Kemudian perusahaan pun malah dapat untung pada saat member membeli emas. Semakin banyak member membeli emas, semakin besar keuntungan perusahaan. Karena kita memang distributor emas. Tapi kita tidak ada beban sama sekali. Kenapa? Pada saat nanti harga emas naik, Bapak Ibu jual, maka Quantum Metal menjualkan ke market dunia Bapak Ibu. Jadi bukan Quantum Metal yang membayarkan. Tetapi karena website kita sudah terkoneksi dengan LME, London Metal Exchange, atau di bawah asosiasi London Bullion Market Association, maka perusahaan kita bisa membantu menjualkan emas kita ke market dunia. Langsung. Jadi market yang membeli, bukan Quantum Metal yang membeli Bapak Ibu. Nah, Quantum Metal hanya menjual emas, nanti kita mau jual, kita dibantu jual ke market dunia. Nah, inilah Bapak Ibu. Dan setelah kita pahami tentang perusahaan, Bapak Ibu, kesimpulan Bapak Ibu, apakah perusahaan ini bisa dipercaya atau tidak? Nah, Bisa ya. Apakah dia punya izin? Punya. Pastinya punya izin Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat sekarang, kita lebih detail tentang produk. Produk yang namanya GCA Bapak Ibu. Ya, di sini tadi kita cerita kita bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, sistem ini sebenarnya mirip dengan sistem gadai Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ngikut gadai, nah sistem ini mirip, yaitu kita punya emas, kita titip di sistem gadai, apakah itu di bank atau di mana, dan kita ambil uang tunai. Oke, uang tunai kita ambil, emasnya tetap punya kita karena tidak kita jual, emasnya kita titip. Nah, cuma yang membedakan di sini, di GCA ini tidak ada tagihan cicilan Bapak Ibu. Sementara kalau Bapak Ibu letakkan di bank, ada tagihan cicilan, minimal per kontrak. Kalau kita sama sekali nggak ada tagihan, dan nanti emasnya baru Bapak Ibu bayar, setelah Bapak Ibu jual, uang tunainya baru Bapak Ibu kembalikan tanpa tebusan. Tidak keluar uang tapi jual dulu emasnya, barulah nanti dipotong uang yang kita sudah ambil. Nah, kelebihannya punya kita. Ini juga salah satu bukti Bapak Ibu bahwa fisik emasnya memang benar ada. Karena bisa dijual dulu, banknya udah terima duit, perusahaan udah terima duit, baru potong uang tunai yang kita ambil dan kelebihannya kasih ke kita. Kalau tidak ada fisiknya, nggak mungkin perusahaan mampu, ya, tanpa kita tebus, kita tinggal ambil untungnya, nggak bisa kalau nggak ada fisiknya. Tapi karena bukti memang ada fisiknya, perusahaan bisa jualkan dulu emasnya, kita perintah jual, baru untungnya buat kita dan uang yang kita ambil otomatis diambil lagi, dikembalikan lagi tanpa harus tebus dengan uang di kantong Bapak Ibu. Dan selama kita titip entah 10 tahun Bapak Ibu nggak pernah cicil, entah 20 tahun, tidak ada resiko lelang sama sekali. Jadi barangnya aman dititip walaupun Bapak Ibu tidak pernah cicil.
Dan manajemen fee-nya hanya 3,5% per tahun, Bapak Ibu. 3,5% saja per tahun. Bapak Ibu boleh bandingkan manajemen fee yang ada di Indonesia itu jauh lebih mahal, kita jauh lebih murah. Jadi di sini tidak ada kontrak, ya. Sementara kalau di sistem di Indonesia setiap kontrak Bapak Ibu harus bayar, perpanjang lagi dan lain-lain. Dan kita boleh menentukan kapan kita mau jual, terminate kapan saja, ya. Apakah kalau saat butuh uang boleh jual, boleh. Apakah tunggu harga naik 10 tahun lagi, boleh, nggak ada masalah. Mau jangka pendek, mau jangka panjang kita yang tentukan. Oke, semakin banyak kita melakukan konversi, bisa semakin banyak tabungan emas. Loh, kok bisa? Karena tidak ada tagihan cicilan, Bapak Ibu. Di sini tidak ada beban. Jadi Bapak Ibu boleh menarik tunai sesering mungkin, sebanyak-banyaknya. Tanpa tagihan cicilan, otomatis tabungan emas kita menjadi lebih banyak. Dan walaupun kita nggak punya uang lebih, Bapak Ibu bisa miliki tabungan emas. Mari kita lihat step by stepnya. Dengan konsep bagaimana selamatkan belanja Anda yang selama ini hangus menjadi tabungan emas, Bapak Ibu. Bagaimana yang dimaksud dengan belanja hangus? Nah, saya boleh tanya, Bapak Ibu semua selama ini punya pengeluaran nggak? Ada belanja nggak setiap bulan? Beli bensin, beli pulsa, bayar listrik, dan lain-lain? Ada, Pak. Kan pasti ada. Selama ini uang itu hangus nggak? Balik lagi atau hangus? Hangus, Pak. Hangus. Nah, itu. Nah, hari ini belanja yang selama ini hangus bisa jadi tabungan emas, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya tuh? Nah, mari kita lihat step by step. Misalnya Bapak Ibu hari ini dapat uang atau punya uang 10 juta per bulan atau dapat gaji atau dari manapun lah. Uang 10 juta ini sebelum Bapak Ibu belanjakan, ya, biasanya kan setiap bulan kita belanjakan nih, dapat penghasilan belanjakan, terus akhir bulan uang habis, ya. Nah, nggak jadi tabungan toh, nggak jadi tabungan emas, habis begitu saja. Kalaupun ada lebih mungkin ada lebih sedikit saja. Nah, bulan depan tunggu penghasilan lagi. Tapi sekarang sebelum kita belanjakan 10 juta ini, Bapak Ibu belikan emas dulu, Bapak Ibu. Jika harga emas 1 juta per gram, maka kita anggap dapatlah 10 gram. Ini kurang lebih aja ya, kita hitung 1 juta per gram untuk memudahkan kita hitung. Maka kita dapatkan 10 gram. Nah, pertanyaannya kalau emasnya sudah dapatkan 10 gram, uangnya habis dong. Sementara kan kita butuh belanja, bayar listrik, uang dapur, dan lain-lain. Nah, supaya Bapak Ibu dapat uang lagi, GCA kan. Nah, ini kita bilang konversi, ambil tunai. Ya. Maka dalam waktu 1 atau 2 hari kerja Bapak Ibu akan masuk ke rekening 8,5 juta. Dari awalnya 10 juta tadi. Nah, dengan uang 8,5 juta ini Bapak Ibu udah bisa belanja belum? Ya. Nah, Bapak Ibu punya 8,5 juta, tapi tetap punya emas 10 gram Bapak Ibu. Jadi dengan Anda GCA, emas ini tertabung buat kita 10 gram. Kita titip karena statusnya tidak jual. Jadi nilai emas kita tetap utuh 100%, 10 gram. Uang tunai kita bawa 8,5 juta. Nah, uang 8,5 juta ini Bapak Ibu boleh belanjakan tanpa ditagih cicilan. Nah, bulan depan Bapak Ibu punya penghasilan lagi 10 juta, beli lagi emas, otomatis nambah lagi 10 gram, dan tarik lagi tunai 8,5 juta. Jadi tetap bisa berbelanja, bayar listrik, dan lain-lain, tapi emas kita nambah dengan uang yang sama. Ya, kalau dulu kita langsung belanja tanpa GCA, nggak ada nih tabungan emas nih. Ya, sekarang setiap bulan Bapak Ibu lakukan, emasnya nambah setiap bulan 10 gram, 10 gram. 1 tahun jadi 120 gram Bapak Ibu. Oke. Nah, dengan konsep ini apakah Bapak Ibu tetap bisa belanja? Bisa. Bisa. Apakah sekarang punya tabungan emas? Ya. Jadi punya Bapak Ibu. Nah, mana yang lebih untung kira-kira? Nabung emas dengan cara GCA ini, ya, atau nyisihkan 1,5 juta untuk beli emas?
BCA. Beli di toko. Nah, kalau beli di toko, uang 1,5 juta hanya dapat 1,5 gram, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nabung terus menerus 1 tahun hanya dapat 18 gram. Mana yang lebih menguntungkan? Kenaikan dari 120 gram atau kenaikan dari 18 gram? 120 gram. Nah, mati 120 gram. Walaupun ini nanti harus dikembalikan dari penjualan, tetapi kita untungnya kan dari kenaikan harga barangnya. Kalau Bapak Ibu terus lakukan 10 tahun, itu sudah terkumpul 1.200 gram, 1 kilo lebih Bapak Ibu. Ya. Nah, sementara kalau nabung emas hanya terkumpul 180 gram. Nah, mana yang lebih untung? Ini menabung emas dengan cara GCA atau menabung uang tunai secara rutin. Cara BCA. Nah, mari kita lihat perbandingannya. Kalau tadi kita nabung emas 10 tahun tersimpan 1.200 gram. Kalau kita nabung uang hanya tertabung 180 juta rupiah Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu pilih nih? 1.200 gram 100 gram. atau simpan uang 180 juta. 1.200 gram. Oke, kenapa 1.200 gram? Kenapa nggak simpan uang? Uang akan inflasi. Oke, karena ada inflasi, ya kan? Nah, itu dia. Sementara nilai emas stabil. Nilai uang 10 tahun lagi tambah susut Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ya, nah, ini adalah contoh bukti, ya, orang-orang yang sudah terlebih dahulu nabung emas, ya, sudah 3 tahun dia udah punya 13.000 gram, 13 kilo Bapak Ibu, tanpa uang lebih Bapak Ibu, tanpa uang lebih. Kita mudah nggak nih? Kalau nggak ada program ini kira-kira hanya nyisi-nyisikan uang, mudah nggak punya 13 kilo Bapak Ibu? Susah ya? Dan lama banget. Dan ini sudah ditarik tunai nih sebanyak 721.000 dolar. Ya. Jadi dia beli, dia tarik balik. Dia beli, dia tarik balik. Nah, dari 13.000 gram ini udah ada kenaikan nilai 75.000 dolar. Oke, sudah ada kenaikan 75.000 dolar. Sekitar 1 miliar lebih Bapak Ibu. Uang tunai udah ditarik. Dari 13 kilo yang tersimpan ini dia masih berhak dari kenaikan harga ini. Padahal udah ambil uang. Nah, kemudian ini satu lagi bukti di antara ribuan bukti Bapak Ibu. Saya hanya kasih contoh aja 2 di sini. Ya, ada 61 kilo, 61.000 gram yang tertabung di holding inventory. Sudah tarik tunai 3 juta dolar Bapak Ibu. Kurang lebih 45 miliar lebih rupiah. Dan ini sudah ada kenaikan nilai 406.000 dolar, sekitar 6 miliar Bapak Ibu rupiah. Jadi masih berhak, udah tarik tunai, masih berhak untuk menikmati keuntungan daripada tabungan ini Bapak Ibu. Nah, inilah dahsyatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak nih bisa punya berkilo-kilo emas di sini? Mau sekali. Mau ya? Oke. Yang merespon saya doakan biar cepat tercapai berkilo-kilo. Amin ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini baru. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Pak, kalau disimpan lama tuh 10 tahun atau 20 tahun kan ada biaya manajemen fee yang 3,5% per tahun. Berarti kalau 10 tahun kan 3,5% kali 10 juga dong. Apa enggak rugi, ya kan? Nah, mari kita lihat goldprice.org. Ini adalah harga emas real time. Harga emas yang update per hari Bapak Ibu. Sesuai data aslinya. Pergerakannya. Nah, di sini kita lihat 1 tahun naik 12%. 5 tahun naik 64%. Jadi kalau kita rata-ratakan 64 bagi 5 berapa nih?
Ya, ada 12% lebih ya. Iya. Sementara beban kita manajemen fee hanya 3,5%. Itu pun bukan dari nilai emas, tapi dari uang yang kita bawa, yang kita pakai hanya 85%. Tapi kalau Bapak Ibu simpan 20 tahun, makin lama makin dahsyat Bapak Ibu. Kenaikan 20 tahun terakhir ini 900%. Kalau 900 kita bagi 20, rata-rata per tahun 45%. Sementara manajemen fee kita hanya 3,5%. Kira-kira bisa untung nggak nih? Bisa lah Pak. Untung banget. Bisa untung ya, pasti ya. Ya insya Allah. Nah, oke. Nah, inilah Bapak Ibu data yang menjawab ya. Oke, sekarang kita lanjut ke program kedua yang GAE. namanya GAE. Ini yang tadi kita bilang kita dapat bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. Sebenarnya program ini juga ada di bank-bank syariah. Bapak Ibu bisa dapat bantuan permodalan beli emas, tetapi di situ wajib cicil Bapak Ibu. Nah, sementara mari kita lihat konsep kita. Modal beli emas 1 unitnya $250. Oke. Bapak Ibu dapat bantuan pinjaman atau bantuan modal atau disebut pembiayaan sebanyak 9 unit. Yaitu $2.250. Jadi total emas kita menjadi 1 tambah 9 menjadi 10 unit. Yang mana nilainya $2.500. Dana yang 9 unit nih, bantuan 9 unit ini, ya ini yang datangnya dari Bullion Bank. Dan Bapak Ibu tidak ditagih cicilan Bapak Ibu. Jadi nggak ada tagihan tiap bulan harus bayar angsur, nggak, sama sekali tidak ada. Jadi kapan ini dibayar? Nanti setelah emas yang 10 unit ini harganya naik, Bapak Ibu untung, maka dijual tanpa harus ditebus Bapak Ibu. Dijual dulu. Nah, dijual dulu, baru dikembalikan ini yang 9 unit. Modal dan keuntungan itu milik Anda. Ini juga bukti bahwa fisik emas ini 100% pasti ada. Karena kalau tidak ada fisik emas ya Bapak Ibu nggak tebus. Dari mana perusahaan bisa bayar Anda? Padahal harga emas naik. Bagaimana perusahaan bisa jual kalau nggak ada fisik emasnya? Ya kan? Dari sini aja udah membuktikan. Nggak usah nunggu lama Bapak Ibu. 1 bulan aja kalau nggak ada fisik emasnya udah scam ini. Begitu harga emas naik, orang semua mau jual minta keuntungan. Kalau fisik emasnya nggak ada, bagaimana perusahaan mau kasih untung? Betul nggak? Betul. Nah, orang sering nanya, fisiknya kan saya nggak pegang nih, apa benar nih ada fisiknya? Mereka ragu. Tapi kalau mereka paham sistem ini, nggak mungkin perusahaan bisa bertahan sampai 10 tahun hari ini Bapak Ibu dengan konsep ini. Ya, 1 bulan aja udah kabur itu. Nah, inilah yang membedakan kita. Dan perusahaan juga dapat keuntungan di sini hanya 3% dari harga market dunia. Sementara kalau kita beli emas di toko itu selisihnya 11%. Di sini jauh lebih murah Bapak Ibu. Dan yang 9 unit ini tentunya ada manajemen fee. Hanya 3,5% per tahun. Jadi kalau kita dolarkan 3,5% kali 2.250 ini $78,7 setahun. Tapi kita hanya dibebankan harian. Ya, jadi dihitung per hari Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya GAE ini Bapak Ibu 10 hari udah untung, Bapak Ibu boleh jual. Jadi bebannya hanya 10 hari. Nanti uang kita akan dikembalikan manajemen fee-nya. Jadi kita berhak keuntungan dari 10 unit ini. Walaupun modal kita cuma 1 unit. Tapi 10 unit ini harganya naik nih. 10 unit ini naik, kita berhak keuntungan 10 unit. Walaupun modal kita cuma 1 unit. Nah, dari sinilah kita bisa dapat keuntungan 10 kali lebih besar Bapak Ibu. Dari modal yang kita setor. Sampai sini Bapak Ibu bisa ikuti? Paham? Dan setiap transaksi pembelian emas di sini ada sertifikat yang sah secara hukum. Karena ini diawasi oleh lembaga negara Bapak Ibu. Ya, di Malaysia sebagai pusatnya itu juga diawasi oleh Bank Negara Malaysia.
ya. Kalau di Indonesia kita diawasi nanti oleh Bapepti, ya. Nah, ini kode transaksinya, nomor transaksinya. Ini adalah pembelian GAE 10 sebanyak 1 unit. Nah, ini unitnya. Kita hanya DP 250 di sini. Perusahaan kasih bantuan modal 2.250 yang 9 unit. Manajemen fee 3,5%. Ini gram emas yang didapat. Ini contoh waktu saya beli ya. Setiap orang gramnya berbeda-beda Bapak Ibu. Karena kita beli harga emas itu setiap hari kan bergerak. Bahkan setiap 5 menit berubah harganya. Ya. Nah, ini waktu beli di harga $60, dapatnya 41. Kalau sekarang mungkin hanya dapat $38 sekian, Bapak. 38 gram sekian, Bapak Ibu. Jadi setiap orang nggak sama. Nah, inilah sertifikatnya. Oke. Nah, walaupun harga turun, yang gramnya tetap Bapak Ibu. Ya, karena kita udah beli emas. Jadi Bapak Ibu harga turun nggak usah ragu, karena kalaupun harga turun, kita tinggal tunggu harga emas naik lagi. Nah, bagaimana perbandingan kalau saya beli emas di toko aja gimana? Nah, mari kita lihat. Modal kita untuk beli 1 unit GAE ini yang $250 ditambah manajemen fee setahun yang dibayar di awal, nanti akan di refund. Itu kurang lebih modalnya hanya 5 juta rupiah Bapak Ibu. Dengan 5 juta ini Bapak Ibu dapatkan sekitar 40 gram. Nah, ini kurang lebih ya, tadi tidak fake, tergantung harga emas naik atau turun. Selisih harga hanya 3% dari market dunia. Artinya kalau harga emas dunia naik 3%, kita udah kembali modal. Ya. Dan saat harga naik, keuntungan kita 10 kali lipat dari kenaikan harga emas dunia. Dan kita boleh jual, barulah pembiayaan dikembalikan. Selama kita belum jual, kita tidak ditagih cicilan dan tidak akan dilelang. Mari kita lihat kalau beli emas di toko. Sama-sama modal 5 juta. Kalau tadi GAE 5 juta, ini beli emas di toko hanya dapat 5 gram, sementara kita tadi dapat 40 gram. Mana yang Bapak Ibu pilih? Dapat 40 gram dengan modal 5 juta atau dapat 5 gram dengan modal 5 juta? 40 gram. 40. Oke. Nah, di toko itu selisih harganya 11% Bapak Ibu. Lebih mahal. Jadi Bapak Ibu harus tunggu market naik 11%, barulah kembali modal. Mana yang kita pilih? 3% naik udah kembali modal atau nunggu 11% naik baru kembali modal? 3% apa? 3%. Oke. Nah, kalau beli dengan pembiayaan bank supaya dapat lebih banyak, itu tadi yang kita udah jelaskan, ada tagihan cicilan dan ada risiko lelang Bapak Ibu. Oke. Nah, dari mana keuntungan 10 kali? Kita detailkan lagi Bapak Ibu. Jika di market naik 10%, maka hitungannya 10% kali 10. Karena barang kita 10 unit, walaupun modal kita 1 unit. Maka keuntungan kita 100%. Padahal di market baru naik 10%. Kalau market naik 20%, maka 20% kali 10 unit, yaitu 200% Bapak Ibu. Nah, ini contoh pergerakan grafik harga emas. Dalam waktu 3 bulan ini, kita lihat ini naik ya. Nah, ini naik di sini. Ini dalam waktu 3 bulan beli di sini, jual di sini. Nah, naiknya 15%. Keuntungan kita bukan 15%, tetapi 15% kali 10 yaitu 150%. Dalam hitungan ini misalnya Bapak Ibu beli emasnya 100 juta nih, misalnya 100 juta modal awal. Naik 15% di market. Nah, maka kenaikan ini dikali 10. Karena barang kita 10 unit menjadi 150%. Berapa 100 juta kali 150%? Maka keuntungan saja sudah 150 juta. Jadi kalau kita jual, uang yang kita terima sama dengan 100 juta ditambah 150 juta. Maka Bapak Ibu terima 250 juta. Modal dan keuntungan. Oke nggak Bapak Ibu? Oke. Banget. Dan ini nggak pakai lama, ini hanya nunggu, kalau dari contoh ini hanya 3 bulan saja Bapak Ibu. Nggak pakai lama. Ya, nah, inilah dahsyatnya. Oke, bagaimana kalau harga turun ya? Harga turun nggak ada risiko di sini, nggak ada kerugian, nggak ada uang hilang. Pada saat harga turun, emas Anda karena ada fisiknya, ya,
tetap utuh emasnya, tinggal tunggu harga naik kembali, Bapak Ibu bisa untung. Jadi di sini tidak ada margin call, tidak ada resiko uang hilang, Bapak Ibu. Nah, ini contoh profit salah satu orang yang sudah membuktikan. Ini hanya salah satu dari sekian ratus ribu orang yang sudah membuktikan, Bapak Ibu. Ya, ini profit 80% dalam 41 hari, ada yang profit 71% dalam 41 hari, dan lain-lain. Tapi juga ada yang profitnya kecil, 29% dalam 135 hari. Oke, dan bisa di withdraw nggak? Oh, udah pasti Bapak Ibu. Ya, di sini transaksi bahkan satu kali withdraw aja langsung 1 juta ringgit atau 3 miliar rupiah, 3,5 miliar langsung masuk rekening. Tidak ada yang nyangkut, Bapak Ibu. Withdraw di sini miliar-miliar semuanya dibayar lancar. Oke. Jadi Bapak Ibu, bukti sudah nyata di sini ya. Perusahaan kita udah 10 tahun. Bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin ya. Dan perusahaan ini sudah dipercaya oleh banyak lembaga besar. Nah, kira-kira produknya oke nggak Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke banget ya. Bapak Ibu mau punya tambahan modal untuk beli emas? Banget Mau lah. punya tabungan emas walaupun nggak punya uang lebih? Mau, Pak. Mau banget. Banyak nggak di luar sana orang mau Bapak Ibu? Banyak, Pak. Otomatis Bapak Ibu, otomatis adanya potensi pendapatan di sini. Adanya peluang bisnis yang dibagikan oleh Quantum Metal apabila Bapak Ibu mau memperkenalkan ini kepada orang banyak. Nah, ini contoh hasil ya dari orang yang mengajak saya, yaitu Puan Aida pada tanggal 18 Februari 2021. Punya Uti itu. Puan Aida berniat menabung emas. Punya Ami sama punya Uti. Menabung emas daripada sistem Quantum Metal. Awalnya hanya bermula 60 gram Bapak Ibu. Persis 1 tahun setelah ini ya menjadi 23.000 gram atau 23 kilo. Dalam 1 tahun menjadi 23 kilo, oke nggak nih? Oke banget. Oke ya. Nah, ini adalah pendapatan dari sistemnya Quantum Metal. Dan kebetulan ada penghasilan harian. Setiap hari kita punya penghasilan itu kan kita bisa hitung, dapat laporannya di sini. Dan tanggal 15 Oktober 2022 kami minta di screenshot langsung. Ini kita ketemu, kita minta buka datanya, kita minta screenshot. Ternyata penghasilan 1 hari itu saja, 71.000 dolar atau 1 miliar lebih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya penghasilan 1 miliar per hari, oke nggak Bapak Ibu? Oke banget. Mau nggak nih? Mau. Mau ya. Tentunya ada proses Bapak Ibu. Tentunya nggak langsung join langsung punya penghasilan seperti ini. Tentunya ada proses yang bertahap. Tapi kalau orang sudah membuktikan, ada banyak orang yang bisa, bukan 1 orang aja, tapi banyak orang yang bisa berpenghasilan besar di sini. Kira-kira kita juga bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Kalau bisa. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Dan ini pertemuan offline, dalam training offline ini banyak kepala orang yang hadir. Ini adalah screen layar besar. Waktu itu juga dibuka secara live akunnya. Penghasilannya yang muncul hari itu saja, 1 hari itu ada 269.000 dolar atau 4 miliar rupiah per hari Bapak Ibu. Memang tidak setiap hari penghasilan segede ini Bapak Ibu. Tapi oke nggak? Kita bilang 500 juta aja per hari, oke nggak nih kira-kira? Oke banget. Udah oke banget Bapak Ibu. Nah, inilah bukti nyata Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga bisa. Ya, karena orang sudah banyak membuktikan. Dan tabungan emasnya ini screenshot terakhir pada tanggal 27 Mei 2023. Ya. 2 bulan yang lalu sudah ada 66 kilo Bapak Ibu. Sudah ada 66 kilo. Kemudian yang sudah dicairkan, yang sudah di GCA-kan ada 61 kilo. Di luar yang 66 kilo ini. Jadi udah di-convert
udah ditarik tunai 3 juta dolar. Dan ada kenaikan nilai lagi yang bisa dinikmati. Jadi total udah 132 kilo. Kalau sekarang mungkin kita minta screenshotnya pasti lebih gede Bapak Ibu. Ya udah berjalan 2 bulan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kesimpulan Anda Bapak Ibu? Apakah produk bermanfaat dan menguntungkan? Bermanfaat dan menguntungkan, Pak. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Bisa. Sangat bisa dipercaya. Apakah sistem ini aman? Aman sekali. Bukan. Apakah Bapak Ibu mau sukses bersama Quantum Metal Bapak Ibu? Mau sekali. Oke. Jadi jika Bapak Ibu serius mau, untuk Bapak Ibu yang baru pertama hadir, langsung minta link register sama orang yang mengundang. Karena di sini register itu gratis, tidak ada uang join, semua gratis. Bapak Ibu register sesuai data KTP, supaya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam website untuk belajar lebih lanjut. Dan ikuti training. Karena di sini kita akan memberi edukasi untuk pendalaman materi agar Bapak Ibu benar-benar paham. Oke, dari saya cukup cukup dulu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita kembali kepada admin kita, Kak Yohana, untuk membimbing tanya jawab. Terima kasih. Silakan Kak Yohana, masih bersama kita kah? Oh, sepertinya Kak Yohana terputus Bapak Ibu. Karena tadi laptopnya habis baterai katanya Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, langsung open mic saja Bapak Ibu. Open mic aja. Silakan. Yang bertanya jangan sungkan-sungkan, langsung open mic aja. Ya, tanya Pak. Silakan Pak Ahmad. Ya, saya Ahmad dari Pati Pak. Ya, silakan Pak Ahmad. Mau nanya Pak, saya kan sudah register, cuma belum bisa belanja. Oke. Nah, cara belanjanya yang pertama berarti harus GCA dulu ya Pak ya? Ya, Bapak sudah QC kah? Sudah di-approve KTP? Sudah Pak. Hah? Sudah. Oke. Bapak boleh GAE dulu, boleh GCA dulu, bebas Pak. Oh, contoh nih Pak, misalnya saya GSA ya 10 juta misalnya ya Pak ya. Siap. Nah, berarti kan dapat 10 gram ya Pak ya. Ya, kurang Nah, lebih ya misalnya Pak dari ya. itu terus langsung kita GCA berarti bisa ya Pak ya. Langsung Pak, boleh langsung. Oh gitu ya. Nah, langsung, Oke, Pak. tapi nanti uangnya masuk bisa nunggu 1-2 hari kerja. Oh gitu ya. Oke Ya. Pak ya. Nah, terus Pak misalnya sudah keluar, sudah cair ya Pak ya, langsung kita yang program yang berikutnya kan GAE ya Pak ya. GAE ya. Nah, itu bisa ya Pak ya. Bisa Pak, tidak ada batas Pak, bebas. Oh tidak ada batas ya. Oh iya iya. Ya. Iya iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Ahmad. Oke, siapa lagi? Menjelang itu mungkin saya lihat-lihat juga yang di chat kalau ada pertanyaan. Apakah nih Pak Fatur Banten, apakah GSA yang di GCA kan masih dapat kita GAE kan? Oke, program GSA GCA itu terpisah dengan program GAE, jadi masing-masing berdiri sendiri ya. Jadi uang yang sudah kita GCA kan masuk ke rekening. Kalau Bapak Ibu pingin uang tadi belikan lagi ke GAE, boleh ya, boleh Bapak Ibu, nggak ada masalah. Jadi setelah beli GCA ada uang lagi beli GAE lagi, boleh, nggak ada batas Bapak Ibu ya. Oke, silakan pertanyaan lain Bapak Ibu. Itu Pak, nambah pertanyaan satu. Silakan Pak Khalil. Iya Pak, untuk jadi tadi Pak yang marketing Pak, itu syaratnya apa ya Pak ya? Oke, ini Pak Ahmad ya ini ya. Iya Pak Ahmad Pak. Pak Ahmad, untuk marketing itu kita memang hari ini nggak kita jelaskan. Syaratnya minimal sudah pernah 1 kali beli GAE 10 Pak. Oh gitu ya, iya Ya. Pak. Nanti Misalnya tadi yang 5 juta itu sudah bisa ya Pak? Ya. Berarti.
Ya, dan itu bukan uang hilang, bukan uang join, tapi beli emas, nanti harga emas naik, Bapak bisa jual, modal balik dan keuntungan dapat. Iya, Jadi, itu sudah bisa jadi tim marketing ya Pak ya. ya, begitu kita udah beli, bisa ajukan jadi tim marketing. Jadi kita cerita ke timnya. Cuma berapa bonus-bonusnya nanti ada khusus sesi tertentu kita jelaskan atau bisa privat sama yang mengundang, Bapak. Iya, siap-siap Pak. Iya. Karena kita di sini tidak sistem multi level, kita nggak jual marketing plan. Kita hanya Iya Pak. Iya Pak. berbagi info manfaat saja. Oke. Ya, siap Pak. Terima kasih. Siap. Ya, makasih. Ini Bapak Ibu yang minta PowerPoint nanti bisa chat di grup ya, nanti saya bagikan. Oke, lanjut. Pertanyaan berikut, siapa yang mau bertanya? Herman, Silakan. izin tanya. Ya, Pak Agus ya. Ya, Oke, silakan. terima kasih Pak. Sebelumnya saya baru bisa bergabung Pak. Dari sini. Ya, Saya selama ini membeli gitu apa. Pak, maaf Pak, suaranya kecil Pak. Kurang jelas suaranya Pak. Maaf, boleh dekatin lagi atau gimana? Halo Pak, dengar Pak? Ya, kecil. Bapak pakai headset kah? Iya, apa tuh Pak? Headset. Jangan pakai Suaranya headset Pak. mendem dia. Langsung aja dari handphone Pak. Cabut aja headsetnya Pak. Halo, Pak Agus. Dicabut aja headsetnya biar jelas Pak. Halo Pak Agus. Oh, lagi ada gangguan yang berisik ya. Bapak boleh chat aja deh, boleh chat. Oke, di chat aja Pak. Ya. Oke, di chat nih ada Pak, ada pertanyaan dari hand ini Bapak atau Ibu ya. Pak, kalau misal nabung yang 35.000 setelah terkumpul jadi 1 gram, mau diambil bisa nggak? Jawabannya bisa. Ya, tinggal ajukan withdraw fisik nanti. Biayanya berapa? Nanti tinggal tambah biaya cetak aja. Nanti di dalam sistem itu ada penjelasan biaya cetaknya. Ya, oke. Pastinya jauh lebih murah daripada Bapak Ibu cicil dengan emas mini ya. Jauh lebih baik. Oke. Lanjut, siapa lagi yang ada pertanyaan? Ya Pak Herman. Silakan Pak. Itu maaf menyimpang dari judul ya. Untuk registrasi itu kalau kita mau rubah emailnya itu bisa nggak ya? Harus Untuk lapor yang ke awal CS itu. Pak. Harus lapor ke CS. Bisa, tapi Bapak harus lapor langsung ke CS, ke kantor Pak. Dan nanti diminta Bapak tunjukkan identitas KTP, Bapak disuruh foto selfie untuk memastikan memang Bapak pemilik akunnya. Oh gitu ya. Ya, Oh, ya. Ya terima kasih Pak. terima kasih. Silakan pertanyaan lain. Herman, izin tanya. Ya, silakan Pak. Pak Herman, Ya, kalau harga emas di Quantum Metal kan ada selisih 7% dibanding dengan harga dunia. ya. Terus kalau ada di toko-toko lain, misalnya di Antam dan toko lain, itu selisihnya 11 lebih lah ya, 11%. 11%. Ya. Iya, itu melihatnya di mana Pak Herman? Oke. Kita lihat yang di Ki dulu. Kalau yang di toko, Bapak tinggal cek di tokonya, cek harga emas dunia, cek harga beli, atau Bapak boleh cek di Google harga emas Antam hari ini. Kita buka Google Quantum Metal dulu ya. Kita buka websitenya Quantum Metal. Screen saya sudah terlihat Bapak? Siap. Oke. Nah, di sini ada harga emas nih. Kelihatan screen-nya? Ya. Nah, dari sini ditunjukkan harga emas. Nah, ini saya perbesar nih. Nah, ini harga kita beli.
GM Ini sale harga, ya. ini harga emas dunia. Harga kita jual. Jadi kita jual itu ngikutin harga emas dunia tanpa potongan. Dari sini ke sini itu selisihnya 7%, Pak. Boleh coba kalkulator deh. Oke. Kali ini 7. Nah, kalau Bapak mau tahu harga emas Antam, Bapak tinggal cek harga di Google harga emas Antam. Di kita sekarang di sini hanya 1.016. Harga emas di Antam ya itu Ya, lebih juga tuh. siap. Oke. Makasih Pak Irman. Oke, makasih. Nah, ini Bapak Ibu bisa Google sendiri ya nih harga hari ini ya. Nah, Ya. ini 1.077 belum masuk PPh-nya ya. Sementara tadi kita 1.016 ya. 16 ya. Ini ada perbedaan sedikit lah. Ya, pertanyaan lain silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, saya mau tanya. Iya. Ya kemarin saya ngobrol sama suami tuh masih belum bisa percaya gitu loh bahwa tanpa kita bahwa nanti kita bisa membayar atau terpenuhilah nilainya itu dengan pertambahan atau kenaikan harga. Iya. Nah itu ininya statistiknya tuh kira-kira BEP-nya berapa tahun atau berapa bulan Pak di itunya selama ini? Di sini BEP itu kita nggak bisa pastikan 1 bulan 2 bulan ya, karena tergantung pergerakan harga emas itu sendiri. Karena di sini perusahaan tidak menjanjikan profit, tidak menjanjikan kapan BEP, tapi semuanya tergantung harga emas. Nah, terus pedoman kita harga emas gimana? Nah, mari kita lihat harga market emas ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Harga emas itu di dunia tuh geraknya gini, naik, ada turunnya, naik, ada turunnya, turun, naik lagi. Nah, sekarang ini lagi mau mulai menuju ke atas ya. Jadi gerakan emas itu naik turun. Kita nggak bisa bilang, oh berapa lama? Ya, nggak pernah sama. Ini contoh. Ya kan? Kita lihat dari sini ke sini aja. Ini baik GAE maupun GCA ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat 9%. Waktunya berapa lama? Nah, lihat ini. Ini tanggal 3 November, ini jual di sini tanggal 16 November, hanya berapa hari? 13 hari Bapak Ibu. Sudah naik 9%. Nah, kalau 10 unit kali 10, 90%. Nah, kalau kebetulan Bapak Ibu beli sini, jualnya di sini, mari kita lihat. Nah, 12%. Ini tanggal berapa? Kita lihat di sini. Ini ada tanggal di bawah ini. 23 November. Ini jualnya di 3 Februari. 23 November ke Februari. Anggaplah 3 bulan Bapak Ibu. 12% kali 10. Ya kan? Kan masalah percaya atau tidak itu kita harus lihat bukti saja Ibu. Perusahaan kita itu transaksi di sini sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Ya. Dan semua transaksi itu dibayar dengan pasti ya. Artinya itu sudah bukti. Tapi kalau emas fisiknya nggak ada, satu kali aja orang mau jual serentak nih, orang lagi beli tiba-tiba naik di sini nih. Satu kali transaksi ini orang kalau udah untung kan semua mau jual kan, ambil untung kan. Kalau nggak ada fisik emasnya dia bisa bayar nggak? Nggak bisa. Keuntungan orang nggak bisa. Makanya saya bilang satu kali transaksi saja kalau emas fisiknya nggak ada, itu udah tutup itu perusahaan, udah jebol kalau perusahaan ini nggak punya emas fisik. Nah, tapi kita udah membuktikan 10 tahun. Dan untuk publik itu udah sejak tahun 2019 juga transaksi udah ratusan, mungkin sudah ratusan kali. Perusahaan tetap normal bisa membayar. Nggak ada masalah, artinya bukti yang sudah menunjukkan. Tidak perlu pakai kira-kira aman nggak nih, kira-kira bukti. Nah, kita udah membuktikan. Jadi bukan ini baru mulai, bukan baru mulai kemarin, bukan baru mulai minggu lalu. Tapi ini udah bertahun-tahun transaksi berpuluh-puluh kali udah membuktikan. Oke. Nah, itu aja jawabannya. Jadi kalau misalnya
suami atau keluarga kurang mengerti, ya belum percaya, itu wajar, normal, karena dia belum memahami. Tapi coba nanti rekaman Zoom ini, Ibu kasihkan rekaman ini, minta ditonton secara lengkap. Terus kalau ada pertanyaan, kita boleh privat. Kita boleh Zoom privat. Boleh kasih pertanyaan yang sangat kritis. Nanti saya kasih jawaban dengan bukti data saja. Tanpa harus dengan debat. Enggak. Saya hanya kasih data, nilai sendiri. Dah. Seperti itu. Oke. Satu pertanyaan lagi yang mengenai GSA, GCA. Itu Ya. tuh jadi kalau misalnya itu satu transaksi itu ininya kayak laporannya itu satu-satu gitu ya? Ya, satu transaksi kan satu invoice ya. Jadi Iya. laporannya satu-satu. Jadi misalnya bulan ini saya 10 juta diambil 85%, berarti itu satu invoice. Nanti bulan depan ada hal yang sama, itu satu invoice lagi gitu. Jadi invoice yang Betul. terpisah. Ya, Jadi pada saat kita mau transaksi jual pun juga itu satu-satu. memang udah satu-satu ya berarti ya. Ya, bahkan di hari yang sama mau 5 kali transaksi ya tetap invoice-nya 5. Pokoknya tiap transaksi, satu transaksi itu satu invoice. Seperti itu. Oke. Terus itu yang sertifikatnya itu untuk setiap transaksi, sertifikatnya berarti untuk setiap transaksi atau apa ya? Tadi yang sertifikat saya kelewat. Sertifikat juga setiap transaksi. Setiap transaksi berarti ya? Ya. Sama ya? Sertifikat juga setiap transaksi. Oke, baik Pak. Makasih. Oke, makasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Pak Hen. Pak, kalau ikut yang gadai, misalnya naruh 5 juta, diambil 4 juta, sekitar 4 juta 250 ya. Tapi kita nggak naruh uang lagi, itu bisa nggak? Bisa. Dan nanti kita naruh 200.000 aja, ya nggak masalah. Di sini nggak harus naruh uang Bapak Ibu. Ya kita nggak disuruh naruh uang, nggak ada titipan uang di sini. Ya kita taruh emas, kita ambil uang, ya kan? Nanti emas kita naik ya kita berhak jual dan ambil keuntungan tanpa harus tebus. Oke, terus ada Pak Arianto. Pak, tadi saya ketinggalan ikut Zoom, boleh nggak minta PDF presentasi? Silakan, nanti kita chat ya, kita dibagikan di WhatsApp nanti. Oke. Pak Harun, baru masuk Zoom, penasaran yang dibicarakan dari awal, apa yang dibicarakan? Tolong kasih petunjuk. Pak, nanti ada rekamannya Bapak. Bapak nanti ikut rekaman, karena kita nggak mungkin ulang dari awal ya. Nanti rekamannya aja. Oke, ada Pak mau Faisal. tanya Pak. Silakan. Oh ya, Bu Hen. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan naruh 10 jadi 8,5. Nah, 1,5-nya itu kita tetap total punyanya 10 kan? 10 gram ya. Kalau emasnya dapat 10 gram, tetap utuh 10 gram. Tapi kan 8,5-nya udah diambil ya, cash ya? Iya. Kenapa bisa begitu gitu? Iya. Ibu, ini sebenarnya mirip dengan pegadaian atau gadai. Ibu pernah nggak gadaikan emas di gadai atau di bank? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya. Oke. Jadi kalau di sistem gadai itu, misalnya kita punya emas nih Bu, terus kita taruh di bank mau pinjam uang, jaminannya emas, bisa nggak? Bank mau ngasih nggak? Mau. Mau kan? Bawalah uang 8,5 juta. Emasnya tadi kan kita bukan jual, itu hanya titip sebagai jaminan. Nah, emas tadi tetap punya kita dan kita berhak pada saat harga emas itu naik karena kita belum jual, karena itu masih punya kita. Nah, bedanya kalau di sistem gadai konvensional, uang 8,5 juta yang kita ambil itu kita ditagih cicilan. Kalau kita nggak mampu cicil, suatu hari macet, barang kita dijual paksa atau dilelang. Nah, bedanya di konsep kita, tidak ada cicilan, tidak ada tagihan, tidak ada resiko lelang. Nah, kenapa? Karena kita sistemnya syariah, kita disupport oleh Bullion Bank, yang mana Bullion Bank dengan Quantum Metal memang sudah ada perjanjian begitu.
baru dibayar manajemen fee-nya setelah kita jual emasnya. Jadi terjadi dulu sistem jual beli. Nah, inilah konsep syariah. Ya, kalau sudah jual beli, artinya terjadi perdagangan, barulah bagi hasil. Nah, barulah manajemen fee itu dibayarkan. Seperti itu. Jadi, Pak, berarti kantor punya duit banyak ya, Pak? Punya emas banyak. Yang punya duit banyak itu bullion bank-nya. Oh iya. Emasnya ada berapa modalnya? Emasnya dari Permin. Mas, kuantum metalnya. Ya, Quantum Metal menjualkan emasnya Permin, Bu. Tadi kita udah jelaskan, kalau emasnya Permin nih, kita kan distributor dari Permin ya, Bu ya. Iya. Nah, emasnya Permin berapa? Nah, kita cek dulu ya, Wikipedia Permin. Kan tadi saya bilang ini adalah penambang emas terbesar nomor 3 di dunia, kadang nomor 2. Nah, ini Wikipedia yang jelaskan tentang Permin. Karena kalau saya ngomong, ya kita nggak ada bukti. Tapi kalau Wikipedia yang jelasin, nah setidak-tidaknya kita sedikit ada gambaran ya. Permin adalah percetakan emas batangan resmi Australia dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Ini milik negara. Ya, bukan milik perusahaan biasa, tapi milik negara. Didirikan sejak 20 Juni 1899. Artinya ini perusahaan juga sudah tua. Ya, bukan perusahaan yang kemarin. Kita belum lahir, perusahaan ini udah ada nih. Oke. Nah, ini penjelasan tentang perusahaan dulu. Oke. Nah, kemudian tadi pertanyaannya emasnya ada berapa ya? Nah, di sini ada sedikit info, kita cari dulu ada berapa nih stok emasnya. Nah, ini kita cari dulu nih. Nah, pada tahun 2000, 23 tahun yang lalu, produksi emas murni Permin berjumlah 4.500 ton, Bapak Ibu. Ton ya, bukan kilo ya, bukan gram ya. Ribuan ton. Kalau sekarang udah puluhan ribu ton. Ini 23 tahun yang lalu aja udah 4.500 ton. Jadi kalau ditanya, punya emas gak nih? Berapa banyaknya? Ya, kita mau order 1.000 ton pun ada barang, Bapak Ibu. Yang penting ada duit. Oke? Nah, jadi nggak diragukan lagi. Nah, sementara kita bukan cuma didukung oleh Permin saja. Kita juga pemegang saham di tambang emas Besra, Bapak Ibu. Dan kita lihat websitenya Permin, langsung buka permin.com. Benar nggak nih Quantum Metal? Nah, oh ini lagi maintenance nih websitenya Permin. Jadi tapi di rekaman-rekaman sebelumnya Bapak Ibu bisa lihat, atau besok Bapak Ibu buka sendiri permin.com, benar nggak Quantum Metal ada distributor? Nah, silakan buka aja. Oke. Jadi mudah-mudahan terjawab berapa banyak emasnya? Ya bukan berapa kilo tapi berapa ton emasnya, kan gitu. Jadi kita mau order berapa ton pun ada barang, garansi ada barang. Mudah-mudahan terjawab. Oke, ada yang lain pertanyaan? Pak, nanya nih Pak. Mau nanya nih Pak, tadi Pak Faisal. Halo. Ya Pak Faisal nih ya. Iya. Silakan. Ini Pak, mau nanya, ini kan Pak bilang untuk transaksi apa jual atau beli itu kan harus ada barangnya, minimal ada fisiknya. Nah, saya pernah ngelihat ada bisnis namanya cryptocurrency gold. Pak, suaranya putus-putus Pak, ada gangguan. Boleh pakai headset kah? Enggak, ini kayaknya yang pakai yang buka ininya mikro. Coba dekatin lagi atau dekat kipas angin, ada suara dengung-dengung gitu. Coba Pak, diulang lagi Pak, coba lebih dekat lagi. Pertanyaannya, tadi Bapak bilang kan di Quantum Metal ini kan ada fisiknya. Jadi untuk transaksi itu Bapak ada fisiknya emasnya. Nah, beda lagi yang digital cryptocurrency emas. Nah, itu enggak ada fisiknya. Itu bagaimana Pak perbedaannya? Pertama, ini saya ketahuin itu ada namanya Nagoya cryptocurrency emas yang ada di Singapura. Iya. Itu gimana dengan tentang hal ini?
Bapak nanyain quantum metalnya atau nanyain kriptonya nih? Yang ininya, yang kriptonya apa sama yang QM-nya nih sama Oke. quantum metal? Saya jawab pasti berbeda, Bapak. Yang pertama, buktinya kenapa saya bilang pasti beda? Simpel aja, Pak. Kita perbedaannya tadi, yang pertama, kita didukung oleh penambang emas, itu yang pertama. Yang kedua, tadi di PowerPoint kita udah kita jelaskan, ada lembaga syariah yang mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Apakah yang kripto tadi ada sertifikat patuh syariah, ada lembaga yang mengaudit mereka yang mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Karena lembaga ini yang memastikan. Terus kalau dia bilang dia ada emas fisik, di mana letak fisiknya itu? Apakah di Brinks? Misalkan dia membuktikan ada saldo emasnya di Brinks. Nah, apakah ada lembaga yang mengawasi emas yang ada di Brinks tadi? Dan lembaga negara mana yang mengawasi? Ya, kalau kita di Malaysia diawasi langsung oleh Bank Negara Malaysia, di Indonesia kita diawasi oleh ICDX atau Bapepti. Nah, Bapak tinggal nanya aja tuh ke kripto yang tadi. Ya, apakah memang ada fisiknya benar-benar? Siapa yang bisa lembaga yang membuktikan hal itu? Kalau kita pribadi kan kita nggak punya potensi ya untuk mengawasi ya. Tentu kita percayakan sama lembaga yang berwenang. Nah, lembaga berwenang mana yang mengawasi dan menyatakan ini ada fisik? Itu satu. Nah, jadi bedakah atau sama? Nah, Bapak Ibu bisa nilai sendiri deh. Ya kan? Kira-kira gitu sih jawabannya, Pak. Banyak sih perbedaannya. Karena setahu saya semua kripto itu nggak ada fisiknya. Tapi kripto itu harus ada teknologinya. Baru benar. Ya. Dan 90% lebih kripto itu scam, Bapak Ibu. Nggak semua, tapi 90% lebih itu scam. Oke. Kira-kira terjawab, Bapak? Terima kasih. Ya. Ada yang lain boleh tanya? Pak Herman, Silakan. saya tidak ingin bertanya, cuma untuk supaya menambah kepercayaan teman-teman ini. Iya. Saya ini mau curhat ya, mau curhat. Silakan. Beberapa waktu yang lalu, downline saya, ini kan GCA gitu, GCA 1 juta. Kebetulan, karena kesalahan kami, itu nomor rekeningnya itu salah gitu kan, salah. Ya. Salah sedikit loh nomornya itu. Jadi uang yang 85% itu nggak sampai ke banknya, Bank BRI gitu maksudnya. Ya, ya Kemudian, kalau salah rekening udah pasti nggak nyampe, Pak. ya nggak nyampe. Alhamdulillah, CS di Jakarta itu nelpon ke ibu tadi untuk Ya. membenarkan nomor rekeningnya. Alhamdulillah Kak, saya bantu untuk membenarkan nomor rekeningnya melalui apa namanya chat WA itu kan. Alhamdulillah sorenya udah masuk lagi uangnya itu. Jadi saya Ya. sangat percaya bahwa kalau ini perusahaan tidak serius, tidak mungkin uangnya itu maksudnya ditindaklanjuti gitu Pak. Iya, pasti. Terima kasih, itu saja Pak. Ya, makasih Sudah Pak saya atas terima. sharingnya ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Muhammad Futi. Ada yang lain Bapak Ibu? Mau bertanya? Izin Pak Herman, tanya. Kan Pak Farid. Jadi gini Pak Herman, Ya. masalah fisik ini Pak Herman ya. Siap. Kalau tadi yang diinfokan oleh Pak Herman bahwa itu adalah kuantum metal pusat atau kuantum metal Malaysia. Contohnya secara fisik disimpan di Brinks, Ya. Singapura. Ya. Kalau kita bicara kuantum metal Indonesia, itu fisiknya disimpan di mana Pak? Disimpan Herman. di PT Brankas, anak perusahaannya Antam. Oh, Oke, itu buktinya mana? Nah, ini saya kasih bukti. betul. Nah, ini perusahaan sesuai dengan peraturan ya. Udah terlihat nih screen-nya? Ya. Ini kita tandai. Ini PT Quantum Metal ya. Ya. Ini lengkap semua NPWP-nya, nomor HP-nya, nomor banknya dan lain-lain.
keanggotaannya bisnis ya, masih aktif ya. Ada berapa di sini? Ada 9.999 gram atau 10 kilo lah. 10 kilo, oke. Ya. Nah, ini diletakkan di PT Brankas, Bapak Ibu. Ya, ini anak perusahaannya Antam ya. Ini Logam Mulia, ini website logonya Antam ya. Ya. Ini kita lihat nih, ini PT Antam ya. Nah, ini letaknya di sini. Dan ini adalah jaminan ya, dan hanya boleh bergerak 2,5 kilo. Artinya kalau udah terjual sisa 7,5 harus lengkapi lagi menjadi 10 kilo. 10. Oke. Ya, nggak boleh kurang dari 7,5. Nah, jadi nanti kalau kita mau hidrofisik dari PT Antam, PT Brankas ini yang mengirim ke rumah kita, Bapak Ibu. Oke. Ini bukti setoran jaminannya sudah ada. Oke? Ya, berarti. Terjawab. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Biar yakin kita calon-calon mitra kita pertanyaan itu selalu muncul gitu Pak Herman. Betul, betul. Bagus sih, itu pertanyaan yang bagus. Ya, kita dukung lah pertanyaan seperti itu, kita dukung. Karena Baik. semuanya harus dijawab dengan data, Bapak Ibu. Nggak bisa kita hanya cerita pakai mulut aja ya. Betul. Nah, ya. Baik, makasih Pak Herman. Ya, makasih. Pak Herman, saya mau Silakan. bertanya. Iya, Pak. Ya, saya mau bertanya begini. Asumsinya kalau 10 juta itu kita GCA, dikembalikan 8,5. 5%. Ya, dikembalikan 8,5. 8,5 juta ya, kurang lebih ya. Ya. Ini kita asumsikan setiap hari karena kan kita coba kalau kita melakukan transaksi pagi, sorenya duit udah kembali, udah masuk lagi ke bank, ke rekening kita, ya kan? Iya. Kita masukkan lagi tuh GJKN 8,5 menjadi dapat 8 gram. Iya. Terus kita masukkan lagi besoknya, Iya. kita akan lagi. Iya. 6,5 kita masukkan jadi 6 gram, masuk lagi 6 gram. Selama 5 hari itu kita lakukan sampai sisa duit 0,5 itu menjadi 30 gram dalam 5 hari. Iya. Apakah itu real, Pak? Real, Pak. Maksud saya gini, seandainya kita melakukan withdraw gitu, itu gimana itu? Itu real punya kita 30 gram dalam 5 hari. Real, Pak. Maka lebih untung GAE 10, Bapak dapat 40 gram. Ya, maksud saya itu saya asumsikan kalau seandainya tadi kita pakai nominal 10 juta, seandainya ada juga yang join cuma 1 juta misalkan gitu ya. Ya. Kalau 1 juta itu aja kita hitung-hitung kok pada akhirnya sampai lebih dari modalnya seperti 10 gram tadi kok jadi 30 gram. Tapi nanti waktu Bapak jual kan uang yang Bapak bawa harus dikembalikan, Pak. Nah, itu maksud saya. Gini Pak Herman. Maksud saya di mana korelasi realnya? Karena 8,5 itu harus dipulangkan. Nanti misalnya kita GCA masuk 8 gram misalnya. Yang 6,5 kita harus pulangkan. Terus real 30 gramnya itu seperti apa? Yang harus dipulangkan bukan emasnya, uangnya suatu hari harus dipulangkan. Ya, maksud saya Jadi, itu. Saya jawab dulu ya Pak ya. Okay. Kita contoh real emasnya dulu nih. Real nggak nih emasnya? Nggak usah di PM deh. Bapak beli emas di pasar, di toko. Bapak dapat 10 gram nih. Langsung bawa ke Pegadaian, Pak. Nanti Bapak dikasih uang 8,5 juta. Emas yang 10 gram tadi kan ditinggal di Pegadaian, uang Bapak bawa pulang 8,5 juta. Langsung Bapak kebut lagi pergi ke toko. Beli lagi ya. Beli lagi, dapat lagi tadi berapa 8 gram. Langsung balik lagi ke Pegadaian. Nih 8 gram lagi, minta lagi duit sekian juta lagi, 6 juta sekian misalnya. Langsung lagi ke toko, Pak. Dapat lagi emasnya, datang lagi Pegadaian. Sehari boleh 10 kali itu, Pak. Emasnya real nggak, Pak? Iya. Real kan? Iya, nilai ya. Real ya, uangnya habis toh, tapi emasnya jadi banyak.
Nah, yang membedakan di sini, kalau di Pegadaian tadi atau di bank syariah pun, ya, dimanapun lah sistem gadai, Bapak ditagih cicilan. Semakin banyak Bapak ambil uang tunai tadi berkali-kali, semakin besarlah tagihannya. Semakin besar tagihan, semakin berat beban Bapak. Kalau Bapak nggak bisa bayar suatu hari, maka barangnya yang dilelang. Emas yang tadi udah 30 kilo dikumpul itu akan dilelang, dijual paksa. Nah, yang membedakan tempat kita, beli berkali-kali, tidak ada tagihan cicilan, dan tidak akan dilelang. Terus, uangnya kapan yang harus dikembalikan? Setelah Bapak jual emasnya. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, setelah harga emas tuh naik banyak, Bapak merasa udah untung, ya Bapak jual. Nah, keuntungannya berhak buat Bapak. Nah, saya kasih Bapak tabel ilustrasi nih, Pak. Hitungnya. Saya buatkan tabel ilustrasi sebentar. Cara hitung. Oke, mana dia? Saya buka dulu tabel Excel-nya. Oke, saya share screen lagi. Udah terlihat screen-nya? Ya, terlihat. Oke. Nah, saya view jadwal ini. Oke. Jelas ya? Ya. Ini misalnya 10 juta. Kita cerita tiap bulan aja dulu, Pak. Tabel ini kita rancang tuh tiap bulan. Setiap bulan 10 juta, bulan depan 10 juta, selama 10 tahun. Setiap bulan kita lakukan. Berarti totalnya sudah 1.200.000.000. 10 juta, ambil lagi 8,5 juta. Beli emas 10 juta, ambil lagi 8,5 juta. Kan gitu tadi ceritanya kan, Pak? Nah, bulan depan belanja lagi 10 juta, ambil lagi 8,5 juta. Maka total uang yang diambil selama 10 tahun 1.020.000.000. Nah, di sini tabel ini dia nanya berapa rata-rata harga emas. Kita ambil rata-rata tahun ini 1 juta rupiah. Berapa kenaikan harga emas per tahun? Nah, tadi saya ada kasih tabel, kita buka lagi. Goldprice.org. Nah, ini live ya langsung. Goldprice.org berapa sekarang? Ini data real ya, Pak. Ini setiap hari berubah ini. Nah, ini data sekarang. Kalau 5 tahun. Nah, di sini ditulis nih, 1 tahun terakhir ini naiknya 15%. Tapi 5 tahun 66%. Dalam 5 tahun tinggal bagi 5. Dalam 20 tahun 820%. 420 bagi 20 berarti 40% dalam 1 tahun rata-rata. Kira-kira 10 tahun berapa nih? Kita ambil tengah aja, 20% boleh nggak, Pak? Boleh. Kita balik ke tabel tadi, 20% rata-rata kenaikan. Di sini saya nggak usah hitung 20% deh. Saya ambil kecilnya ada, 15%. Nah, kenaikan per tahun, ambil 15% rata-rata. Oke. Berarti rata-rata tabungan emas setiap bulan dengan 10 juta kan 10 gram nih kita bilang umpama ya. Ini kita ilustrasi saja. Nah, berarti setelah 10 tahun ke depan kita jual dengan prediksi harga naik 15%. Maka harga emas menjadi 2.500.000 10 tahun ke depan, Pak. 10 tahun ke depan 2.500.000 kita jual ini barang kita kan ada 1.200 gram. Dijual seharga 2.500.000 per gram maka dapat uang 3 miliar nilai penjualannya. Nah, terus kita kembalikan dong uang tunai yang udah kita ambil di awal. Berikut manajemen fee-nya. Berarti 3 miliar dikurangi nih uang yang sudah diambil di awal berapa? 1.020.000.000. Oke, 3 miliar kurangi 1.020.000.000. Nah, ini uang yang sudah diambil 10 tahun. Ini nilai jual. 3 miliar ini kurang dulu. Dikurangi lagi manajemen fee yang 3,5% per tahun. Selama 10 tahun jatuhnya 196 juta. Maka ini nilai bersih yang kita terima. Dari kenaikan harga emas yang 1.200 gram. Sementara uang kita 15% yang tersimpan hanya 180 juta.
10 tahun lagi nilainya pada saat emas kita jual setelah bayar uang yang 1 miliar ini, setelah bayar manajemen fee masih terima 1.783 juta. Nah, ini kurang lebih ilustrasi perhitungan daripada GCA. Iya Pak, saya mau nyambung tadi penjelasan dari Pak Herman ini kan ilustrasi dalam 1 tahun. 10 tahun Pak? Ya, 10 tahun. Maksud saya gini, dari 10 juta itu kan maksud saya melakukan GCA-nya itu sebulan sekali ya, sampai dia ceritanya ya maksud saya ilustrasi saya yang tadi. Iya. Kalau dia dilakukan dalam hitungan hari dalam 1 bulan, Iya. apakah nilainya sama dengan setahun itu gitu maksud saya? Ya bisa aja Pak, nilai itu ya tinggal Bapak hitung nanti dari tabel ya. Anggaplah Bapak bicara, kita anggap aja ini hari ya Pak ya. 1 hari 10 kali Pak. Iya. Terus Bapak mau dalam 1 tahun? Enggak, maksud saya 10 juta itu kita coba GCA-kan dalam hitungan hari. Dan misalnya ini bulan Agustus, dalam bulan Agustus aja gitu. Iya, iya. Kalau tadi ilustrasi Bapak kan misalnya kita punya 10 juta itu kita lakukan setiap bulan. Maksud saya itu beda apa namanya waktu gitu loh. Ya. Kalau ini saya coba lihat waktu dalam hitungan hari gitu misalnya. Ya. Nggak ada masalah Pak. Toh waktu hitungan hari pun Bapak kan memang beli emas realnya, emas sebenarnya. Nanti kalau sistem kita sudah host to host Pak, dalam hitungan mungkin nggak sampai 1 jam uangnya udah masuk. Berarti dalam 1 hari itu Bapak bisa melakukan ya berkali-kali lah. Sampai uang itu habis kan, itu maksudnya kan Pak? Ya, kenapa ini saya tanyakan? Karena kan kita coba meyakinkan apa namanya downline kita ya, bahwa sistem ini menguntungkan dari sisi dia per hari pun bisa, yang tadi saya ilustrasikan itu dalam 5 hari bisa jadi 30 gram misalnya gitu kan. Justru dikit Pak, menurut saya tuh langsung beli GAE 10 aja nggak capek Pak, 40 gram Pak. Oh iya, nggak, saya contohkan itu GCA gitu misalnya. Iya. Kalau saya nggak mau, kalau saya mau habiskan uang itu, saya nggak mau lakukan GCA berkali-kali. Saya langsung GAE aja. Oh, siap. Kenapa saya mau GAE? Yang pertama di GAE selisihnya hanya 3% pada saat saya beli emas. Iya. Sementara kalau saya beli GSA selisihnya 7% Pak. Iya. Lebih bagus saya ambil GAE. Siap. Nah, itu Pak. Tapi tujuannya GCA ini supaya uang tadi tetap bisa ada belanja dan tetap supaya ada tabungan emas. Itulah GCA. Kalau dihabiskan mendingan beli GAE Pak. Itu. Jadi beda konsep GAE dengan GCA. Kalau mau habiskan uang ya memang terkumpul 30, tapi lebih mending GAE terkumpul hampir 40. Oh iya. Gitu Pak. Siap. Oke. Terima kasih infonya Pak. Sama Pak ya. Pak Herman sedikit. Silakan Kalau Pak. misalnya strategi sebelum GAE di GCA kan dulu gimana Pak Herman? Lebih Sebelum GAE GCA dulu bagus Pak. Dua-dua kita. Berarti strategi itu tepat Pak Herman ya? Ya, karena saya juga menyarankan ke mitra gitu. Ya, jadi sebelum GAE di GCA-kan dulu, baru kita tambah dikit untuk GAE, gitu Pak Herman ya. Jadi kita punya tabungan di GCA, kita punya tabungan di GAE. Oke. Ya, Terima kasih Pak Herman. Sekali Pak. Setuju saya ide yang seperti itu, Pak Herman. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan emang. Wah, pengilmu saya. Ya, silakan yang lain open mic. Herman, selamat ya, malam silakan. Herman. Ya. Oh, terima kasih Pak Herman. Ini saya mau pertanyakan terkait dengan ini. Saya lihat, saya pantau di harga di market dunia di website ini yang di-share oleh salah satu dealer. Ini posisi sekarang dia menunjukkan naik terus ini Pak Herman. Sementara saya lihat di
di GSA, di holding inventory, di di net gain-nya ini Pak Herman. Ya. Net gain-nya ini kan sebelumnya kan biasanya merah, angkanya merah. Sekarang dia menuju ke hijau tulisannya. Itu kira-kira seperti apa sih maksudnya itu Pak Herman? Ya, kalau hijau udah profit Pak, kalau merah lagi rugi. Jadi saya share screen biar enak lihatnya, langsung ke grafik ya Pak. Oke. Nah sekarang ini kita bilang naik terus ya kan. Nah ini kan lagi hijau nih naik ya kan. Tapi sebelum-sebelumnya ini kan juga turun terus. Nah pertanyaannya kita belinya di mana? Kalau kita belinya di bawah ini, otomatis sekarang hijau. Nah ini jadi hijau dia. Kalau beli di bawah ini. Tapi kalau Bapak belinya di sini, ini masih merah. Nah, jadi bandingnya naik terus dari mana? Dari mana kita bilang naik terus? Ya dari tanggal ini nih naiknya nih. Tanggal berapa ini ya? Dari tanggal 21 kemarin. Nah, naik. Tapi kalau kita belinya di sini 20 Juli, nah ini masih turun jatuhnya. Harga belinya di sini kan masih tinggi nih. Kita beli di sini. Sekarang harga di sini, Pak. Berarti kan masih di bawah pembelian kita. Ini merah jatuhnya. Tapi kalau kita beli di sini, nah ini hijau dia karena naik. Jadi kapan kita beli itu juga menentukan, ya. Ini nggak apa-apa walaupun beli di sini, suatu hari harga akan naik melebihi ini, Pak. Kita nggak bisa pastikan tanggal berapa, bulan berapa. Itu biar market yang kira-kira bisa dipahami, Pak Wirmus? Iya, berarti dia intinya kita harus selalu melihat di net cash out-nya ya. Ya, net cash out, net gain, kita lihat aja sudah untung belum. Nah, itu artinya kalau gini, kalau kita nggak pandai buka grafik ini, nggak ngerti baca grafik ini, kita lihat aja dari net gain dan net cash out-nya. Tapi saran saya kalau bisa belajar untuk buka ini jauh lebih baik, Bapak. Tinggal belajar saja kok, kita bisa pandu kok. Tinggal buka tradingview.com, pilih chart goal, udah selesai. Ini website dunia ya, bukan website milik QM Bapak Ibu. Ini benar-benar pergerakan harga market dunia detik per detik di sini terlihat. Ya, karena transaksi dunia itu per detik. Ya. Sekian detik kadang dia bergerak, kadang dia nggak bergerak ya gitu. Jadi kan kita bisa lihat harganya. Nah, ini tiba-tiba bergerak. Nah, itu. Tiba-tiba berubah dia. Nah, itu. Masih ada, Herman? Silakan, Pak. Iya, ini tadi kalau kita lihat di net gain-nya itu kan untuk di GCA itu kan ada tulisannya sudah hijau atau biru tadi. Iya. Lalu sekarang kita kaitkan dengan saat kita mau jual lagi, sementara untuk spread-nya kan berapa tadi? 7%. 7% itu. Ya. 7% atau 4%, Pak Herman? Beli GSA 7%. Beli GAE 10 3%. Beli GAE 5 4%. Oh, 7%. Oh iya ya. 7%. Iya, saya kira 4% itu mesti di GAE 5 ya. Ya, 4% itu GAE 5. 7% itu di GSA ke GCA. Ya. Lalu saya lihat tadi di posisinya itu di 0,45, berarti belum saya kembali melihat kepada posisi beli awal itu kira-kira di mana angkanya. Seperti itu kan Pak Herman ya? Ya, Bapak tinggal buka nih. Bisa lihat screen saya Pak ya. Ya. Menu holding inventory. Nah, ini semua transaksi kita tercatat per satu faktur nih. Kita per satu invoice. Kita klik aja salah satu ya. Nah, sebentar dia log out dulu. Saya buka lagi balik sebentar. Ini contoh aja ya Bapak. Nah ini.
Ini kan holding inventory-nya udah hijau nih 149. Kita lihat view-nya. Ini adalah rata-rata. Nah, ini per transaksinya nih. Kita klik ini misalnya ya. Nah, di sini ada dijelaskan ya. Nah, ini. Di sini tersimpan 2,9 gram. Oke. Belinya mulainya tanggal berapa nih? Tanggal 15 Mei. Ya, ada 2,9 gram. Nilainya sekarang kalau dijual nilai emasnya belum potong uang yang kita ada bawa itu 2.833. Convert ini uang yang udah kita terima 2.600. Oke. Nah, khusus untuk transaksi ini masih minus 50.000. Oke, tapi kalaupun mau dijual ada net cash out 200.000 masih bisa ditarik 206.000. Itu sudah dipotong manajemen fee yang 26.000 ini. Nah, tentunya kita jualnya nanti setelah untungnya gede ya ini. Ini setelah ini plus, jangan waktu ini minus, Bapak. Oh, kita nggak dipaksa jual sekarang. Kita boleh nunggu sampai kapanpun kita mau. Nah, jadi silakan baca ini, belajar baca ini. Nah, ini tertulis convert ini artinya uang yang udah kita terima. Current value adalah nilai sekarang. Ini adalah pergerakan naik turunnya. Ini adalah net cash out. Kalau detik ini saya jual, seginilah saya terima. Setelah dipotong uang yang saya bawa ini. Nah, ini. Bisa dipahami, Pak? Oh iya. Ini mesti lihat satu persatu ini. Harus praktek, Pak. Harus praktek. Iya. Memang awal-awalnya kita bingung, tapi nanti kalau kita udah pandai baca ini, udah praktek, udah paham, pasti udah nyambung dia. Oh iya. Buka akun Bapak, klik di holding inventory itu ya Pak ya. Iya. Oke. Belajar step by step dulu. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Oke, lanjut teman-teman yang lain silakan. Ya. Kan ada pertanyaan? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Pertanyaan di live, Pak. Ya, silakan. Ada di live. Di mana? Di chat ya? Iya, di chat, Pak. Pak, yang mana nih? Atas nama Proses ini Pak Haryanto. Pak Haryanto. Kalau kita simpan nitip pakai 5. Kita simpan atau nitip pakai 5 dan 10 juta. Masing-masing presentasinya berapa dan di mana lebih menguntungkan. Oh, GAE 5 ya maksudnya ini ya, Pak Haryanto ya. Kalau lebih menguntungkan udah pasti GAE. Ya, karena bantuan modalnya lebih banyak dan selisih harganya lebih rendah ya. Udah pasti kalau lebih menguntungkan pasti GAE. Karena tujuan GAE memang untuk cari keuntungan, tapi tujuan GCA supaya selamatkan belanja yang hangus. Ya, jadi nggak pakai uang lebih. Tapi kalau GAE harus uang lebih, harus uang dingin. Tapi kalau GCA uang belanja dijadikan emas dulu, tarik balik. Nah, itu beda tujuannya. Ya. Tapi GCA ini jangka panjang juga menguntungkan. Tuh. Terus apakah yang 5 juta dapat bantuan simpanan 1/9, 1/9 juga? GAE 10 ya maksudnya Bapak. Itu yang saya jelaskan tadi. GAE 10 modal 1 unit ditambahin 9 unit jadinya 10 unit. Itu jawabannya. Kemudian seandainya saya butuh uang nih, umpama menikahkan anak, apakah emas saya bisa saya jual semua? Untuk GCA Bapak selama nilainya ada, nilai yang nggak turun, Bapak boleh jual kapan saja. Kapan saja kita yang tentukan jual. Hari ini beli, 1 menit lagi mau jual, sudah kita GCA kan, mau jual lagi di menit itu, mau tarik lagi boleh. Jadi kapan aja. Atau mau nunggu 10 tahun, 50 tahun juga boleh. Mau ambil menit ini juga boleh. Seperti itu. Jadi nggak ada uang ditahan-tahan di sini, semuanya kita yang tentukan. Tapi tentunya kita jual di saat nilainya ada.
Kenapa? Karena kalau GAE 10 itu turun juga dikali 10, naik dikali 10. Pada saat turun nilainya bisa 0. Di saat 0 kita nggak bisa jual kalau GAE 10. Tapi nggak ada resiko uang hilang walaupun nilainya saat itu 0. Tinggal tunggu lagi dia naik kembali. Jadi kalau saat nilai 0 ya kita nggak bisa jual karena nilainya lagi 0. Nah itu. Jadi makanya kalau GAE 10 itu wajib uang dingin. Ya. Jangan menggunakan dua bulan lagi nih saya perlu uang ini nih untuk nikahin anak nih. Ya kan? Saya pasang di GAE. Mana tahu nanti untung itu bahaya tuh bisa batal nikahnya nanti tuh. Karena beli sekarang tidak ada jaminan 2 bulan lagi dia profit. Bisa jadi beli sekarang dulu kan. Nah, jadi kalau mau GAE usahakan uang dingin ya. Yang 2 tahun ke depan nggak akan dipakai. Nah, itu pakailah GAE. Tapi kalau GCA, kan hari itu juga kita tarik duit. Besok atau lusa udah masuk duitnya. Hanya nabung yang 15%. Ya kan? Nah, itu. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terakhir, satu pertanyaan lagi, silakan. Karena kita udah ke jam 10. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri saja. Karena admin kita habis baterai. Ya, udah ada nih. Kayaknya udah masuk nih. Kak Yohana bisa bergabung lagi? Bisa Pak, ada. Oke, silakan Kak Yohana untuk menutup. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman untuk materinya. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan respon dalam Zoom ini. Ingat setiap hari Rabu kita tetap Zoom BOP seperti biasa jam 8 malam ya Bapak Ibu. Ya Mbak. Oke, baik. Untuk Bapak-Bapak sebelum kita tutup saya mau tanya untuk buklet yang dikirim ada yang belum sampai belum ya? Kak, coba ditunjukin Kak, ada pegang nggak bukunya, tunjukin. Iya. Aduh, nggak ada Pak, ya sorry. Saya tinggal semua karena hujan di sini. Oke. Takut basah nanti untuk next Zoom ya Pak. Ya. Iya, soalnya hujan, kehujanan. Kalau Saya belum karena dapat. dibongkar tadi. Udah pesan belum yang belum dapat? Kalau nggak pesan ya nggak dapat. Pesennya gimana caranya, Pak? Hubungin Kak Yohana. Iya. Bapak Ibu yang masuk grup atau enggak Bapak Ibu yang sekarang di sini sebagai leader, nanti saya share nomor Mbak Nurul selaku admin Angel Group juga untuk pemesanan buklet ya Pak. Bapak Ibu ya bisa sebagai bahan untuk kita share ke calon-calon nasabah untuk kita kasih mereka ilmu tentang emas, semuanya lengkap ada dalam buklet ya Bapak Ibu. Harganya 50.000 per pieces belum ongkos kirim. Ongkos kirim ditanggung sama Bapak Ibu ya. Nanti Ketikkan aja Kak nomornya diketikin sekarang Kak, bacain biar dicatat semua. Oke, aku sambil buka ya. Sebentar. Nomor admin yang bisa dikontak untuk order. Nomor admin untuk pemesanan buklet. Saya bacakan, Pak Herman bantu ketik boleh? Oke, siap. Bantu Pak, soalnya Yohana pakai handphone. 0821 6551 7087 atas nama Mbak Nurul. Ya, itu. Ulangi lagi Mbak. Itu udah ada di chatting. Oke. Oke, ada Pak. Kantor Medan di mana Mbak? Gimana Pak? Di Medan kantornya di jalan apa? Di Medan kantornya di Jalan M Yamin nomor 6E dan F. Tapi masih dalam proses renovasi ya Pak. Dekat gedung apa itu? Gimana Pak? Dekat gedung apa? Dia di belakangnya pos blok kalau Bapak tahu, kantor pos pusat Medan. Atau di samping gedung BRI Building. BRI Building ya, oke. Iya. Dekat Jalan Banteng itu. Kenapa Pak? Dekat Jalan Banteng.
dekat lapangan ini Merdeka Walk. Iya, lapangan Merdeka Walk ya. Iya, lapangan Banteng juga, lapangan Merdeka Walk Dekat juga. stasiun. Iya, dekat stasiun. Oke. Perkiraan kapan selesai renovasinya itu, Kak? Aduh. Mungkin akhir tahun ya, Pak. Oh, oke. Berarti awal tahun lah udah boleh nongkrong di Iya. situ ya. Karena sejujurnya gini, rukonya itu terakhir dipakai sama bank apa saya lupa. Jadi bongkar semen semua, bongkar lantai. Sorry, semen Medan banget ya. Bongkar lantai, bongkar gipsum, bongkar dindingnya dikerok gitu. Jadi memang benar-benar renovasinya full. Iya, desain baru ya, Kak ya. Iya betul Pak. Dibantu doa ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Supaya nanti bisa berkunjung ke kantor Angel Group di Medan ya. Ya. Oke. Iya Pak. Ini kapasitas bisa dilebihin lagi. Sekarang Kak 100 tuh sudah berapa kawan yang nggak masuk ya? Mbak? Semoga minggu depan sudah. Semoga. Tapi yo belum bisa janji, tapi aku follow up terus Pak. Iya, nggak ada kawan yang nggak bisa masuk dari tadi. Iya, sayang banget ya. Iya, oke. Boleh Pak. Sorry Pak. Minggu depan aku coba push terus ya. Karena memang Zoom kita ini dibuat dan dipesankannya sama dari tim Malaysia langsung. Kalau dibuatnya memang by Indonesia, cuman mereka yang udah automatically pembayaran debit gitu kira-kira. Auto debit dia dari sana. Oke, Kak Yana. Ya, oke. Nanti saya follow up lagi ya, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya rasa udah jam 10 lewat. Pak Herman juga udah selesai materi, betul ya, Pak? Ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Herman, terima kasih banyak, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa di order bookletnya juga. Booklet dibuat by Angel Group ya, disclaimer, tapi tidak mengurangi atau menambahi informasi tentang kuantum metal. Seperti itu. Baik, saya tutup Zoom malam hari ini. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Thank you. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Mbak Yohana. Iya, sama-sama Bu. Thank you. Terima kasih semuanya.